Shalom. Shalom. Haleluya, mari kita mulai ibadah kita di sore hari ini. Selamat sore semuanya, shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya, berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Di hadapan Tuhan kita ucap syukur atas minggu ini Tuhan telah menolong kita. Atas minggu ini yang kita telah melihat kebaikan Tuhan yang selalu datang kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari kami melihat Bapa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa kepada-Mu. Engkau selalu ada menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di mana setiap ada diri-Mu Bapa, kemenangan terjadi Bapa. Atas segala pergumulan persoalan kami Tuhan Yesus. Kau memenangkan kami Bapa, menjadikan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kami selalu menyembah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia
kembali kami datang kepada dan tidak henti-henti kami menunaikan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau belajar mengenai firman. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Roh agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Dan terlebih daripada itu, biarlah firman kami boleh hidupkan dan kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, bila ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu ibadah kami, terlebih mengganggu hati dan pikiran kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami ini dari awal sampai selesai, sehingga ibadah ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Bapak Ibu, kita akan membaca nats pembimbing di sore hari ini yang terambil dari Markus 4 ayat 39 sampai 40. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Jika sudah di sana katakan amin. Amin. Baik. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Amin. Amin. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, sujud di altar. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersiap untuk menyembah, sujud di tempatnya yang suci, sujud di tempatnya yang kudus. Memberikan segala hati kita, memberikan segala kesungguhan kita dalam hari ini, memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan setia kepada kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti aku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa
pedulikan aku, ku datang Yesus, yamiku segala Kita sembah Dia kasih sungguh-sungguh di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sembah Dia berdoa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, Barui hatiku, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami sujud datang atas segala kasih-Mu, atas segala kasih-Mu. Kau sangat baik Tuhan. Kami datang, Kau ubah hidup kami Bapa. Kami bawa segenap hati kami, kami bawa segenap jiwa kami hanya di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sujud di atas, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima Tuhan. ku terima anugerahnya, Kau ampuniku Dia dan Kau bebaskanku. dan bebaskanku. Ubah hidupku, Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku
kasih yang dikasih dan dikasih dalam Tuhan Yesus yang masih kuat berdiri. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian lebih dari menang. Dari kita lahir kita sudah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Kita berikan tepuk tangan dan pujian yang sangat selamat untuk menyenangkan hati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
ini di sore ini ada yang ingin bersaksi. Saya undang jemaat yang ingin bersaksi pada hari ini. Jika ada cerita tentang pengalaman seminggu ini, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang jawaban atas persoalan, jawaban dari Tuhan atas persoalan hidup kita, atas kebaikan Tuhan, atau bersaksi untuk memberikan pujian penyembahan. Baik. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita akan berikan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa atas semua kebaikan-Mu di hidup kami. Setiap harinya Bapa, hari lepas hari, terima kasih ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Bapa. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu, biarlah kiranya persembahan ini Tuhan bisa menjadi persembahan yang layak dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Kau berkati kami Bapa, supaya kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi yang siap memberikan yang terbaik pada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, jaga langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hidupku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, dan jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, ku teguh sebab Dia dekat. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hidupku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita hidup dari awal semangat. Tiap langkahku diatur, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hidupku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Kau mendengar setiap keluhan hati kami, Bapa, setiap suruhan hati kami, Bapa. Tak pernah, Bapa, Kau melupakan kami, Kau melepaskan kami, Bapa. Kasih-Mu mengikat, Bapa, di hidup kami. Kau setia menyertai kami, Bapa. Kau bekerja selalu untuk kebaikan kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu yang Tuhan. dari kasih-Mu. Meskipun kami melewati lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Benar pujian kami pada saat ini Tuhan. Engkaulah hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Dan inilah kami pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Engkaulah urapilah kami Tuhan, dan Engkau pimpinlah kami, arahkanlah kami, supaya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah juga hamba-Mu ini Tuhan. Tidak ada kekuatan hamba kalau bukan dari Tuhan Yesus. Tutup bungkuslah hamba-Mu ini dengan kuasa Kau di belakang kayu salib. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah yang datang daripada, supaya juga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dan bisa kami menjalani hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, yang bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang 6 sampai ke 15. 2 Korintus 9 ayatnya 6 sampai ke 15. Yang sudah dapat kita katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan dengan perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan bersukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melimpah gandakan serta membuahkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan Allah. Pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Firman Tuhan yang saat ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kasih tema di sini, yaitu hidup yang berbuahkan kasih. Ya. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-8 tadi bahwa lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Mungkin seringkali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap pertemuan ibadah atau persekutuan, di rumah-rumah ataupun komsel-komsel, tentang itu namanya mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan atau menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia mengajarkan kepada kita untuk memperbuat yang baik atau menegur orang yang berbuat dosa, atau kita mengingatkan dia kembali untuk berbuat baik kepada sesama. Ya. Tuhan mengasihi kita karena memang sifat keilahiannya dan kasihnya itu sama sekali tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada perbuatan kita. Kita seringkali lupa untuk mungkin bukan kita sengaja, kita sering berbuat jahat kepada teman, baru nanti kita sadari, aku udah lakukan yang tidak kepada teman saya. Mungkin besok saya minta maaf lah, ya kan? Tuhan mengajarkan kita di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup berbuah kasih. Ya. Dia datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi memanggil orang yang berdosa, supaya mereka taat, supaya mereka melakukan yang itu namanya kasih. Apalagi kita sebentar lagi, beberapa minggu lagi, kita memperingati atau mengingatkan atau merayakan Paskah. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus sebenarnya yang mati di atas kayu salib, tetapi kita manusia ini di dunia ini, karena kita yang berbuat dosa. Tetapi Dia rela berkorban untuk kita. Nah, Dia berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita, karena supaya kita bisa menyembah, memuji, memuliakan namanya. Amin. Kasih Tuhan itu diberikan kepada kita karena memang sifatnya yang adalah kasih. Dan kasih itu selalu memberi, kita dapat mengerti sekarang bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu aktif memberi, tidak pasif. Jadi kelimpahan yang kita terima dari Tuhan, baik itu berkat materi maupun berkat rohani, adalah menunjukkan kegerakan kasih karunia. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, asalkan kita benar-benar ataupun sungguh-sungguh melakukan itu namanya kasih,
kasih itu tidak tidak kita sadari. Kita tidak sadari untuk melakukan kasih terhadap sesama kita. Yang kita lakukan adalah menolong dia, ataupun kalau dia dalam kesusahan kita memberi. Jangan kita cuma untuk menerima, tetapi lebih senang kita kalau memberi daripada menerima. Itu adalah buah-buah kasih. Banyak itu sekarang kita melihat di tempat-tempat, di pom bensin atau mereka datang ke rumah untuk pengamen-pengamen itu. Ya. Kita kasih, ya. Kita melakukan kasih kepada mereka, ataupun bukan cuma kepada mereka, tetapi kepada siapapun juga kita melakukan kasih. Ya. Karena Yesus mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya kita selalu terhindar dari apapun. Kalau contohnya saya menolong abang siapa tadi yang memimpin pujian, contoh, walaupun bukan karena materi, tapi untuk dalam perkataan ataupun kita ketemu di mana, contohnya abang menolong saya. Tapi suatu saat nanti kita ketemu di mana-mana, berarti kalau saya tahu kamu, berarti saya juga menolong ataupun balas budi lah kan, intinya kan, balas budi. Tapi walaupun bukan contohnya dia menolong bukan kepada dia aku balas, ataupun kepada orang lain juga saya balas seperti itu. Kalau ada contoh ya dia kecelakaan ataupun apa-apalah, dia dibegal ataupun dia ditahan di tengah jalan, di pinggir jalan, kan gitu. Kita selalu berbuat baik, ataupun karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan yang baik, ataupun melakukan sesuatu hal yang baik bagi semua orang, terutama yang kepada Tuhan kita lakukan itu kasih. Kita datang untuk menyembah, kita datang untuk memuji Tuhan. Dia sebenarnya kalau keinginan kita untuk datang untuk beribadah sebenarnya mungkin ada minggu besok. Tapi Tuhan itu menggerakkan hati kita, mengingatkan kita supaya kita datang untuk beribadah. Ya. Mungkin ada halangan sebenarnya, ada ini. Kemarin tadi malam aja orang-orang abang saya dari kampung bilang, besok kita jalan-jalan. Aku bilang, mohon maaf ya, bukan saya nggak mau, tapi karena ada pelayanan saya di gereja Kelapa Gading Nias, ya saya datang di situ. Mungkin lain kali aja saya untuk datang ke sana untuk jalan-jalan. Lebih saya utamakan untuk pelayanan daripada untuk jalan-jalan. Karena kenapa? Mungkin tanggal 9 bulan 3 ini deh ya. Saya pelayanan sebenarnya di sini membawa renungan. Hari Jumat sebelum tanggal 9 itu kami telepon orang tua ngomong. Sebenarnya gue telepon, gue tanya keadaan, kabar bagaimana kan, karena udah lama enggak komunikasi lah, ada seminggu lebih. Tapi setelah itu bukan yang baik yang kami ngomongin jadinya, tapi ya sampai hati itu nggak tenang lah, nggak enak untuk menyampaikan renungan. Itu saya langsung telepon Mama Ronald di sini, Dek, saya nggak bisa bawa renungan karena hati lagi nggak enak. Ya, saya juga kalau untuk pelayanan, kalau hati saya lagi kacau, saya nggak mau melayani Tuhan, karena ya nanti melenceng lah dari renungan kita nanti yang saya sampaikan kepada kita. Ya, sekalian hari itu juga mata saya lagi sakit mata. Ya, saya minta maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini.
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah memperoleh kasih karunia itu dari Tuhan ini, tertentu Tuhan berharap kehidupan kita pun berlimpah dengan berbagai kebajikan. Apabila seorang mengaku telah menerima kasih karunia Tuhan, namun di dalam dirinya telah terdapat kebaikan, itu menimbulkan tanda tanya besar orang percaya yang tak mewarisi sifat Tuhan yang berlimpah dengan kasih telah mengucapkan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Ya, mungkin dia mengatakan, dia melakukan kasih, tetapi dia ngomong-ngomong di belakang. Setelah itu dia mau lakukan, berarti itu sangat kecewalah hati Tuhan kepada kita. Ngapain kamu lakukan yang baik, tapi kalau kamu setelah itu omongin lagi kepada orang lain, dia tidak membalas kebaikan itu. Menolong dia tidak akan menolong saya. Jangan. Tetapi kalau kita menolong sesama, kita ikhlasi. Kita ikhlas. Kita dengan melakukannya itu dengan ketulusan hati. Kita berani melakukan kasih itu, kebaikan itu, atau kita menolong sesama itu, jangan kita omongnya dia nanti di belakang, ya. Karena kalau kita itu dikasih kepada kita kasih karunia, jangan kita menyanyiakan waktu itu, jangan kita menyanyiakan kesempatan itu untuk melakukan kasih karunia, untuk melakukan kepada sesama kita manusia. Jangan cuma kepada fakir miskin ataupun yang berkekurangan, tetapi ke semua orang. Bukan cuma nanti kita memilih-milih, karena dia bukan orang Kristen, janganlah kita lakukan kasih, jangan kita menolong dia, ya. Tetapi ke semua orang kita melakukan itu kasih. Jangan kita memandang ataupun pilih bulu untuk semua orangnya, ya. Oleh karena itu, marilah kita dengan tulus dan rendah hati menghampiri kehadirannya, agar kasih-Nya dapat memenuhi hati kita, sehingga kita pun mampu mengendalikan kasih tersebut kepada orang lain. Berarti benar yang kita bilang tadi, bahwa jangan kita melakukan kasih itu kita dengan ketulusan hati. Jangan kita begini orang itu begini begitu, jangan. Tapi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati untuk melakukan kasih itu kepada sesama, ya. Tapi kalau kita melakukan kasih itu, bukan kita yang menilai bahwa perbuatan kita itu yang baik ataupun yang jahat, tetapi orang lain yang menilai kita, diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan kita sendiri yang menilai diri kita, tetapi orang lain. Tetapi juga Tuhan menilai kita dari atas. Oh, anak saya itu melakukan yang pertolongan kepada orang, dia tidak bahasa kedamaian leifatoto fulini ada mufano ni ada mina afada ifato morfuri boy, itu jangan, ya. Alkitab mengingatkan kita, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, ya. Yang saya bilang tadi bahwa bukan kita yang menilai diri kita, tetapi sama manusia yang menilai diri kita, orang lain yang menilai perbuatan kita, dalam perkataan kita, kelakuan kita. Itulah, apakah orang itu, kalau setiap kita ngomong, apakah membangkitkan ataupun menjatuhkan dia, ya, dari kita. Karena omongan kita itu ada
ya supaya orang jatuh. Tapi ada juga orang itu dalam perkataan kita membangkitkan dia, menyemangatkan dia untuk dalam pekerjaan ataupun dimanapun. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, apalagi kita ini orang bekerja, ya, ada orang itu kendor, ya kita semangatin aja, kita lakukan aja lah dengan yang baik, kita kerjain aja dengan ketulusan, ya, apalagi sebagai dalam pelayanan, ya, seringkali kita untuk melakukan hal-hal, ya, yang seperti yang saya omongin tadi, bukan kesaksian sih, tapi nyata juga dalam kehidupan saya, ya, untuk omongan orang tua itu sangat menyedihkan di hatiku. Tapi kenapa juga saya jawab? Karena kan dalam kebenaran firman Tuhan juga dia mengatakan jangan orang tua jangan marahin anakmu, anak juga jangan marahin orang tua. Tetapi karena orang tua yang menduluankan, ya kita juga ingatkan. Cuman sebenarnya saya cuman mengingatkan dia sebenarnya karena dalam omongannya sendiri yang saya bilang ke dia lagi. Kan ibu sering bilang, lupakan apapun perbuatan saudaramu perempuan ataupun saudaramu laki-laki, jangan diingat-ingat. Nah, itu yang sebenarnya saya bilang ke dia, Ma, kenapa mama bilang kepada saya, lupakan itu kelakuan apapun yang dilakukan saudaramu perempuan kepada kamu, lupakan. Tetapi kenapa ibu, contohnya saya melakukan yang tidak menyenangkan di hati ibu mengingat kelakuan saya dari kecil sampai saat ini. Kenapa begitu? Kan ibu kan mengajarin saya lupakan. Berarti ibu kenapa juga enggak lupakan perbuatan saya? Supaya ya jangan diingat kembali. Itu. Aduh, aku bilang waduh, bahaya ini. Ya, disitulah mulai dia, kalau kita bilang mulai panas dia kan, mulai panas untuk ngomong hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Itulah waktu itu. Tapi sebenarnya itu kejahatan, sebenarnya bukan kasih lagi, kan, untuk yang kita lakukan. Tetapi semua itu kita hindari, dan sampai saat ini pun saya nggak mau bukan saya nggak mau sih tergerak hati untuk nelpon mereka, tapi aku bilang nanti bergerak juga hatiku, nanti bukan yang baik lagi ngomong, yang diomongi, tetapi yang tidak. Aku bilang ya udahlah, aku cari kesempatan yang pas, baru nanti saya telepon dia kembali untuk minta maaf kepada mereka, supaya kita bisa melakukan itu namanya kasih kepada mereka. Ya, mungkin selama ini mereka tersinggung dalam omongan, ya gimana juga kan, karena mereka yang menduluankan. Tetapi itu kasih yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya sadar bahwa kelakuan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, apalagi di hati orang tua. Tapi ya saya membawa dalam doa itu, jauhkanlah saya kepada saya apapun yang mereka omongin kepada saya, supaya saya bisa menahan emosinya saya, egonya saya, kalau nanti kami ngomong di saat yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Mungkin yang saya ceritakan tadi bahwa tentang orang tua, ya udah saya juga bilang tadi bahwa bukan kita yang menilai diri kita, tetapi orang lain. Tapi mereka kalau kelakuan kita yang baik, mereka bilang, oh bagus, ini lakukan, dan jangan kendor lagi imanmu, lakukan yang terbaik, begitulah. Ya, sampai di situ firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, firman-Mu yang kami renungkan hari ini Tuhan. Hamba-Mu ada keterbatasan, tetapi Engkau Tuhan, seluruhlah malaikat-malaikat-Mu atau Roh-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupan kami untuk memperjelaskan lagi kepada kami Tuhan Yesus. Pimpinlah dan arahkanlah kepada kami supaya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami lakukan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Haleluya, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih pelayanannya Bapak Victor. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih kepada tim pelayan, BL Musik dan Multimedia. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Warta Jemaat kita pada minggu ini di tanggal 30 Maret. Minggu depan kita sudah memasuki bulan April, di 6 April 2025. Dan seperti biasa di awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pengatua Pengayuan Dulu, WL Noverius Mandula, Singer Laksa, Musik Yus dan Bang Jom, Multimedia Marvin dan Berkat. Doa pembukaan Bapak Andreas. Laporan keuangan kita masih di minus di sekitar 492.000. Dan bulan minggu ini nanti kita akan melakukan pembayaran lagi di bulan untuk pemakaian kita di bulan April. Nah, setelah nanti kita selesai ibadah, mau kita berbicara sebentar karena di bulan April itu kan ada Jumat Agung. Apakah kita ibadah di sini atau kita gabung di Lubang? Demikian yang Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini, kita akhiri dengan pujian sedikit. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu. Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau ya Tuhan telah menolong kami dan melindungi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan.
Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan hanya belas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan inilah kami pada saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan segala permohonan dan pergumulan kami pada saat ini Tuhan, kalau ada yang menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau, kalau ada gangguan setan, gangguan iblis atas sama kami manusia Bapa, kami satu hati, kami tolak, kami usir dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyala-nyala di tempat ini, begitu juga di dalam ruang hati kami pribadi, lepas pribadi kami. Urapi kami Tuhan, dan Engkaulah tutup bungkuslah kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan inilah kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan di tempat ini, Engkau Tuhan yang selalu menjawab kami tepat pada waktunya. Dan apapun juga kekurangan kami, apapun juga yang kami butuhkan di tempat ini Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan jawab kami. Dan Engkau Tuhan arahkan siapapun donatur di tempat ini Tuhan, Engkau himbaulah mereka supaya mereka mau menolong, membantu kami di gereja kami saat ini Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang benar Tuhan di gereja ini Tuhan, berikanlah kesehatan kepadanya Tuhan, dan Engkau kuatkan dia, dan Engkau berikanlah kepada kesemangatan. Kalau dia lagi saat ini mengalami dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, yang menyembuhkan segala penyakit apapun yang dialaminya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dan kami imani bahwa kuasa Roh-Mu Yesus yang menyembuhkan karena darah-Mu yang mengalir di dalam tubuh jiwa raganya Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, kami pada saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat yang belum hadir di tempat ini Tuhan. Kalau mereka lagi dalam kesibukan, tolong mereka dan lindungi mereka Tuhan. Kalau juga mereka lagi dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka Bapa. Biarlah minggu-minggu yang akan datang kami bisa berkumpul di tempat ini penuh dengan sukacita daripada Engkau. Dan begitu juga Tuhan, kami saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat pelayanan di tempat ini saat ini Tuhan, pemain musik, WL, MC, dan semuanya Tuhan, Engkau berkati dan pakailah mereka secara dahsyat dan luar biasa, agar apapun pergumulan dan cita-citanya Engkau selalu menjawab tepat pada waktunya. Amin. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa di tempat ini, Engkau Tuhan yang selalu menuntun bungkus tempat ini, biarlah semuanya mereka mengizinkan untuk kami beribadah di tempat ini. Dan untuk siapapun Tuhan Yesus, biarlah mereka datang supaya tempat ini penuh. Karena kami yakin percaya Engkau Tuhan menghimbau hati-hati orang-orang supaya mereka beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, kami sebentar lagi juga Tuhan, kami mau berpisah-pisah dari tempat ini. Antarkanlah kami ke tempat bekerja, ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami sampai di rumah kami masing-masing ketemu dengan keluarga kami juga Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang jauh dari kesempurnaan, hanya kami landaskan di dalam doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dari tempat ini dan terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.